masyarakat tidak mengerti tentang konsep perbankan dan sistem moneter. Karena kalau mereka mengerti, saya percaya akan ada revolusi besok pagi. Betul Itu sekali, adalah guys. quotes dari Henry Ford. Betul Arti sekali. dari quotes itu apa? Bahwa masyarakat itu punya pengetahuan yang sangat cetek terhadap apa? Terhadap sistem moneter kita, terhadap sistem keuangan kita, kertas, terhadap sistem uang central koin, dan banking bank dunia. sentral. Di sini, gue akan coba untuk buka sedikit ya pemikiran kalian terhadap apa yang sebenarnya terjadi di dalam sistem perbankan kita dan betapa jahatnya sistem central banking. Komis Ini dulu semua akan adalah mencari pengetahuan yang gue rangkum selama kurang lebih 7 tahun berkecimpung di dunia financial market. Pertanyaan paling sederhana, sebelum kita sibuk mikirin central banking, kita sibuk mikirin siapa sih yang kontrol uang, kita harus tanya pertanyaan fundamental dulu, yaitu apa itu uang? Ini ada yang mungkin jawabnya berbeda-beda. Oke, misalnya gue pernah dulu ngomong store of value. Ada yang bilang uang itu adalah alat tukar. Tapi apa sih sebenarnya uang itu? Kita nggak pernah diajarin ya, mau kita di sekolah, mau kita di kuliah, sama guru-guru kita tentang gimana sih caranya uang bekerja dan apa itu sebenarnya uang. Kita itu diajarin ya dari kecil bahwa uang itu adalah sesuatu yang susah dicari. Kita diajarin mungkin sama orang tua kita untuk menabung di celengan, ya kan, celengan ayam. Kita tabung karena uang itu susah dicari. Jadi harus berhemat, harus simpen uang karena uang itu susah dicari. Jadi apa yang kita lakukan? Kita sekolah ya kan, dapat nilai yang bagus. Kita lulus, kita ke kuliah juga cari nilai yang bagus untuk bisa magang di perusahaan ya. Magang di perusahaan lalu pelan-pelan naik tangga korporat jadi manajer dan lain-lain. Uang itu susah dicari, harus dicari dengan kerja keras, dengan tukar waktu kita dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, itu adalah pemikiran-pemikiran yang ditanamkan ke kita sejak kita kecil. Nah, tapi di sini kalian bingung nggak sih? Katanya uang susah dicari. Tapi kenapa bank sentral itu bisa print uang dari angin? Kalau misalnya kita ciptain uang ya, kita nge-print uang sendiri misalnya di rumah, itu kan dibilang pemalsuan uang dan kena pidana. Sedangkan itu hal yang dilakukan sama bank sentral. Print uang tanpa basis underlying apapun. Jadi bingung kan kalian sebenarnya? Uang itu cara kerjanya bagaimana? Di sini gue akan kasih contoh ya, pakai dolar. Kenapa? Karena dolar itu adalah reserve currency-nya dunia. Uang kertas ya, kertas formatnya US dollar itu hanya 4-8% dari total semua uang yang beredar. Nah, kalian ada yang pernah mikir kayak gini nggak? Karena ini pemikiran yang gue sebenarnya punya dari kecil, tapi gue nggak pernah punya jawabannya. Uang itu kan di print ya. Kita kasih contoh pakai US dollar. US dollar itu kan di print, karena kita tahu bahwa untuk nge-print uang aja itu kan ada value-nya pasti. Ada butuh uang untuk nge-print uang. Dari setiap 10 dolar note, itu mereka harus keluarin uang senilai 3 sen. Jadi harga untuk print uang, karena uang cuma ada dua, antara dia formatnya kertas atau formatnya koin. Untuk yang kertas, tiap 10 dolar note di US itu butuh 3 sen. Jadi tiap keluar tuh ya, tiap ke print 10 dolar, mereka udah untung 9,97. Kalian banyak yang nggak tahu nih bahwa mereka aja cuan dari ngeprint uang. Kalian bayangin, mereka cuan 9,97 dari tiap ngecetak 10 dolar note. Nah, ini uangnya masuk kemana? Uangnya akan masuk ke dalam tax revenue pemerintah, namanya seigniorage. Kita tahu bahwa konsekuensi dalam ngeprint uang dalam jumlah yang banyak tentunya ada, yaitu inflasi. Dimana kalau misalnya harga apel itu udah setara sama misalnya 1 juta dolar, dolar itu udah nggak ada artinya. Nah, ini beberapa negara yang udah terjadi sebenarnya, seperti contohnya Argentina, Venezuela, dan kita lihat juga di Zimbabwe. Jadi uang itu di sana udah digambar-gambar, dibuang-buang di jalan, orang pakai gotong-gotong pakai truk. Kenapa? Karena uang itu udah nggak ada artinya ketika udah terjadi namanya hyperinflation. Nah, sebenarnya uang itu adalah tolak ukur value. Anggap fiat itu seperti tolak ukur value yang terus tergerus dari inflasi. Di chart ini ya, kalian bisa lihat dari USD relative purchasing power. Jadi dia nilainya terus tergerus turun. Untuk bisa masuk lebih dalam lagi ke pertanyaan fundamental, yaitu apa itu uang, kita harus lihat uang seperti ini. Kan uang itu kita tahu bahwa itu adalah tolak ukur value ya. Tapi apa sebenarnya value itu sendiri? Jadi kayak misalnya kita balik ke zaman dulu, kita tinggal di sebelah sungai. Kita punya dua opsi untuk misalnya mau nangkap ikan. Kita mau keluarin banyak waktu kita untuk nangkap pakai tangan, atau kita buang misalnya kita untuk cari kayu, ya bikin kayunya jadi tajam, bikin rapih jadi tombak. Jadi kita nangkap ikannya ntar ke depannya lebih gampang. Nah, tombak ini memiliki value. Kenapa? Karena kita membutuhkan waktu untuk bikin tombak ini. Jadi sistem barter itu misalnya orang punya apel berapa, tuker sama tombak yang kita bikin buat dia gampang nangkap ikan. Jadi sebenarnya konsep value dari paling dasar adalah waktu. Nah, sebelum tercipta uang, untuk penukaran value atau waktu ini, orang menggunakan yang namanya emas atau bahkan kain di zaman 130 BCE China. Jadi waktu itu masih zaman di Cina pakai kain. Tapi akhirnya ini kita menggunakan yang namanya emas. Dulu sempat juga pakai garam. Yang paling lama, yang standard test of time itu adalah logam mulia atau emas. Nah, tapi pertanyaannya kenapa dari emas itu bisa berubah ke uang kertas? Ya, kenapa dari emas bisa berubah
ke fiat artinya untuk secangkir kopi. Jadi yang dilakukan apa? Tercipta bank pertama itu karena kepingan emas itu ya dititipin di bank, terus mereka keluarin not. Mereka keluarin not bahwa satu kertas ini menjamin kalian punya 1/10 dari kepingan koin tadi. Jadi 1/10 ini bisa dipakai untuk beli kopi. Karena kalau tukar sama satu kopi terlalu banyak kan. Jadi dia bikin ini adalah perjanjian, ini kalian punya 1/10 dari emas kepingan tadi. Itu diciptakan uang kertas itu pertamanya karena kayak gitu. Jadi uang itu pada konsep dasarnya itu adalah sebuah store of time. Contohnya apa? Kalau misalnya gini, kita mau beli makanan ya, kita mau beli makanan dari Gojek. Kita keluarin uang untuk bayar drivernya, kita keluarin uang untuk bayar makanannya. Makanannya kita bayar ke restoran yang itu mereka punya banyak chef di sana misalnya. Kita bayar ke drivernya untuk tukar waktu apa? Untuk kita nggak usah ngambil ke restorannya, jadi kita bayar driver Gojek, waktu driver Gojek. Jadi yang kita bayar sebenarnya adalah waktu dan uang itu adalah store of time. Nah kita kan udah dapat gambaran ya tentang apa itu uang sebenarnya. Tapi kita harus tahu siapa sebenarnya yang mengontrol semua uang ini. Ini dimulai sejarahnya tahun 1694, di mana Inggris itu perang selama 50 tahun berkelanjutan. Akibatnya apa dari perang selama 50 tahun ini? Ya tentunya habis, ya nggak punya uang lagi. Lalu para politisi bingung, mereka mau lakuin political campaign-nya kayak gimana? Uangnya udah nggak ada lagi. Nah para politisi ini butuh uang untuk ya kebutuhan politik mereka. Tapi uangnya udah habis karena dipakai perang terus-terusan selama 50 tahun. Maka salah satu banker jenius bernama William Paterson itu kasih saran, gimana kita bikin sebuah entitas baru yang terpisah dari pemerintahan, yang bisa pinjemin uang ke pemerintahan dengan uang yang dicetak dari angin. Jadi ini adalah titik mulai lahirnya central banking di dunia. Bank sentral itu memiliki sebenarnya kekuatan di atas politisi manapun, hukum pemerintahan manapun, bahkan negara. Nah ini adalah sebuah konsep yang dicoba berkali-kali waktu itu di Amerika. Jadi mereka mau ngambil konsep central banking di Inggris yang diciptakan William Paterson ini untuk dibawa ke Amerika. Tapi ini gagal. Sampai akhirnya ada beberapa banker yang mau mencoba untuk meng-establish central banking di Amerika. Di tahun 1910, tepatnya bulan Desember, ada 6 orang paling influential di dunia finansial, yaitu ada Paul, ada Nelson Aldrich, ada Frank Vanderlip, Benjamin Strong, Henry Davidson, Charles Norton, dan Abe Andrews. Ini meeting dilaksanakan selama 9 hari lamanya, dan mereka menciptakan namanya The Federal Reserve, atau yang kita tahu sekarang The Fed. Ini pertemuan dilakukan dengan sangat rahasia, jadi nggak ada satupun reporter yang meliput. Ini 6 orang paling berkuasa di dunia waktu itu ya. Jadi ini 6 orang buat kalian dapat sedikit gambaran seberapa berkuasa 6 orang ini. 6 orang ini punya 1/4 harta satu dunia. Jadi 1/4 harta satu dunia ini cuma dipunya 6 orang ini. Dan mereka ketemu waktu itu di Amerika untuk establish the Federal Reserve System. Nah ini adalah kebohongan yang sebenarnya mereka bawa ya. Mereka bilang the Federal Reserve ini dibikin untuk menstabilkan ekonomi, untuk menjaga ekonomi dan lain-lainnya ke masyarakat. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah apa? Kalau sampai Bill Federal Reserve ini tembus sama Kongres, yang bisa dilakukan sama mereka 6 orang ini adalah kemampuan untuk mencetak uang dari angin. Jadi ini sangat sebenarnya bahaya. Gak cuma mencetak uang dari angin, tapi meminjamkannya ke pemerintahan Amerika dengan mendapatkan bahkan bunga lagi. Ini sebuah sistem yang menurut gue pribadi itu bisa membuat ketidakstabilan sosial yang sangat tinggi, bisa bikin ekonomi itu dibikin roller coaster. Mereka bisa kapan maupun mereka mau, mereka merubah keputusan mereka untuk market itu turun, untuk market itu naik, untuk nge-print uang. Jadi semuanya itu mereka yang kontrol dunia ini. Dimana kalau kita perhatiin setiap krisis, orang miskin akan makin miskin, orang kaya akan makin kaya. Ini akan membuat kesenjangan sosial yang tinggi di semua bagian dari dunia. Dan bill ini dinamakan Federal Reserve Act di tahun 1913. Jadi mereka berhasil menipu publik dengan cara yang sangat pintar. Jadi ini caranya mereka. Mereka bilang ya, mereka sebar di banker-bankernya bahwa banker itu lawan untuk bikin Federal Reserve ini. Jadi semua bank-bank besar di Amerika ngelawan, bilang, oh kalau ada bank sentral nanti kita semua mati. Nah jadi publik kan sebenarnya publik benci sama para banker kan. Publik benci dengan orang kaya. Jadi publik mikir gini, kalau misalnya para banker ini benci sama Federal Reserve ini, mereka pikir, oh ini berarti ini hal yang baik. Karena banker yang jahat ini benci ini. Jadi Federal Reserve adalah hal yang baik dan akhirnya billnya tembus di Kongres. Jadi mereka pinter banget. Padahal itu semua teman-temannya mereka. Mereka yang orchestrate untuk bikin PR seperti itu di publik. Federal Reserve ya, atau The Fed sampai hari ini adalah entitas paling berkuasa di Amerika. Ini sebenarnya kalian banyak yang salah. Banyak kira Federal Reserve itu satu dengan pemerintahan. Enggak. The Fed ini adalah independent agency. Mereka nggak tunduk pada pemerintahan. Tidak ada satupun government agency yang bisa ambil action terhadap Federal Reserve. Tidak ada audit, tidak ada yang ngeliatin ngapain Federal Reserve ini. Mungkin kalian yang nonton video ini bingung, apa hubungannya sama gue? Ini kan di US, Federal Reserve Central Bank.